Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Rasyad TV, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Kita ucapkan segala puji untuk Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan dan memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita. Maka sudah sepantasnya kita banyak bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meyakini sepenuhnya bahwa segala kenikmatan ini datang dari Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak memuji Allah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan banyak bersyukur Allah akan menambahkan kenikmatan untuk kita, terutama nikmat agama. Karena dengan agama kita akan meraih keselamatan dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Kemudian daripada itu, mari kita memperbanyak salawat, beriring salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarga beliau serta para sahabat dan tabi'in dan kaum muslimin, kaum muslimat yang mengikuti dan menjalankan syariat ini dengan sebaik-baiknya.
Para pemirsa Rasyad TV yang kami muliakan, kajian kita dengan membacakan Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah yang berisi kaidah-kaidah fikih tulisan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, pada malam ini memasuki kaidah yang ke-6. Kaidah yang berbunyi Al-Qa'idatus Sadisah, kaidah yang ke-6, Al-aslu fil ibadat al-hazru fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu, wal aslu fil adat al-ibahah fala yuharramu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluhu. Hukum asal dalam segala persoalan ibadah adalah terlarang, maka tidak disyariatkan sesuatu sebagai ibadah kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada suatu perkara yang dianggap sebagai ibadah atau yang dijadikan sebagai ibadah untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan jaza, balasan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali perkara itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, atau terdapat dalil dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalil-dalil yang ada di dalam syariat Islam ini. Sedangkan hukum asal di dalam persoalan adat atau perkara-perkara muamalah keduniaan, hukum asalnya adalah al-ibahah, dibolehkan, mubah. Maka tidak ada yang diharamkan dari masalah-masalah adat dalam urusan-urusan muamalah keduniaan kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari hal ini dapat kita fahami bahwa tentang persoalan ibadah, maka kita harus menunggu datangnya dalil-dalil yang memerintahkan atau yang mengizinkan perkara itu. Sedangkan terkait dengan urusan-urusan dunia, perkara-perkara muamalah keduniaan, kita tidak dibenarkan mengharamkan suatu perkara, tidak dibenarkan mengharamkan suatu perkara, karena hukum asalnya adalah mubah, hingga kita dapati, kita ketahui bahwasanya Allah dan Rasulnya atau dalil-dalil syar'i mengharamkan perkara itu. Maka berarti penetapan ibadah dan pengharaman sesuatu ini adalah hak Allah semata-mata, ya, hak Allah semata-mata.
Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berkata, tidak berbicara kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait syariat Islam, ya, atau apa saja yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah berdasarkan wahyu. Makanya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 80. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Nah, berarti di sini ada dua kaidah penting. Ya, pertama kaidah yang berkaitan dengan urusan ibadah, yang kedua kaidah yang berkaitan dengan urusan adah. Yang berkaitan dengan ibadah, yaitu kaidah yang pertama, al-aslu fil ibadat al-hazru wal man'u. Asal daripada perkara ibadah terlarang. Oleh sebab itu, maka dikatakan fala yata'abbadul insanu bi ayyi ibadatin illa bi ibadatin ja'at fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang hamba dibenarkan beribadah kepada Allah dengan ibadah apapun kecuali dengan ibadah yang datang padanya dalil dari kitabullah, atau yang terdapat dalil padanya di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama juga menyebut dengan lafaz yang lain yang mengatakan al-aslu fil ibadah at-tahrim illa binassin. Asal daripada ibadah itu adalah haram kecuali ada nas, dalil yang menunjukkannya. Maka seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya hak dan tidak dibenarkan menetapkan suatu perkara sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan melakukan suatu tata cara, suatu perbuatan, atau menetapkan suatu keyakinan yang dia anggap sebagai ibadah, sementara itu tidak ada dalilnya dari syariat, dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama yang lainnya menyebutkan al-aslu fil ibadat at-tawakkuf. Asal daripada ibadah itu adalah tawakuf, berhenti. Artinya kita tidak melakukan suatu hal sebagai ibadah hingga kita mendapatkan dalil. Nah, dari beberapa dalil ini kita dapat mengetahui bahwa ibadah itu tidak boleh dikarang-karang oleh siapapun orangnya, ya. Siapapun orangnya, bagaimanapun banyak pengetahuannya, bagaimanapun tinggi kedudukannya, tidak berhak menetapkan suatu perkara sebagai ibadah kepada Allah kecuali apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan berdasarkan dalil-dalil yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya terkait dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan yang jelas dan tegas, sebagaimana sering disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam
di awal khutbah beliau, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadihi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara yaitu dalam urusan agama itu adalah yaitu mengada-ngada, perkara-perkara al-muhdatsat yang diada-adakan, dan setiap perkara-perkara yang diada-adakan yang berkaitan dengan penetapan agama, urusan agama, maka itu disebut dengan bid'ah. Dan semua bid'ah, ya, penetapan suatu perkara sebagai agama, ya, yang diada-adakan oleh manusia tanpa didukung oleh dalil dari kitab Allah dan sunnah nabinya, atau dalil yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu disebut dengan bid'ah. Dan bid'ah ini yang dikatakan oleh Nabi seluruhnya adalah sesat, ya. Jadi tidak ada penetapan urusan agama, penetapan ibadah halal dan haram yang dilakukan oleh manusia tanpa dalil dari kitabullah dan sunnah nabinya, maka tidak ada satu pun yang dianggap benar. Ya, semua adalah bid'ah, dan bid'ah dalam hal ini semuanya sesat. Dan di dalam hadis Irbad bin Sariyah yang sudah sangat terkenal, Nabi mengatakan, "May ya'is minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku nanti, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Maka bagi orang yang menyaksikan ini, Nabi memesankan, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang mereka berada di atas hidayah. Maka gigitlah itu dengan geraham-geraham kalian, dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang diada-adakan. Dan ketahuilah bahwa setiap perkara yang diada-adakan, yang diatasnamakan agamanya atau dalam urusan agama, itu adalah bid'ah. Maka, ya, dengan berulang-ulangnya penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah dalam hal ini dalam urusan agama adalah sesat, tanpa ada sekalipun Nabi mengecualikannya. Bahwa ada sebagian bid'ah dalam agama ini yang tidak sesat, enggak ada Nabi menyebutkannya. Maka dari hal ini jelas penetapannya dalam urusan agama, ya, penetapan agama, penetapan ibadah dan hukum-hukum dalam agama, ya, semuanya yang tidak memiliki dalil-dalil dari syariat dipastikan itu adalah
bid'ah yang sesat. Ya, tidak ada bid'ah yang baik. Tidak ada bid'ah yang bagus. Sehingga dari hal ini, ketika kita mendengarkan adanya perkataan ulama mu'tabar bahwasanya ada pembagian bid'ah kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah madhmumah, maka kita harus mengikuti bagaimana penjelasan daripada ulama maksud daripada perkataan ini. Bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi dua, yaitu bid'ah yang terpuji mahmudah atau yang dikatakan bid'ah hasanah. Beliau mengatakan bahwasanya mana-mana bid'ah yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai mawafaqas sunnah, sesuai dengan sunnah, fahuwa mahmudah, itu terpuji. Dan mana-mana yang menyelisihi sunnah, maka itu adalah tercela, itu adalah bid'ah yang buruk. Dan beliau berhujjah dengan perkataan Umar tentang salat tarawih, yang mana Umar ibn Khattab menghidupkan kembali salat tarawih berjamaah yang sudah pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, perkara-perkara yang dianggap baru secara zahirnya, nampak zahirnya, akan tetapi didukung oleh dalil-dalil syar'i, maka kalaupun mau disebut ada bid'ah hasanah, maka itulah dia. Seperti pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh khalifah, dan tidak ada seorang pun sahabat yang menentangnya, disepakati oleh seluruh para sahabat. Maka ijma' adalah hujjah syar'i. Nabi mengatakan bahwasanya la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak akan bersepakat umatku terhadap suatu kesesatan. Ini berarti bukan bid'ahnya para sahabat, tapi ini ada dalil dari Nabi. Sebab andai kata perkataan seorang sahabat dibantah oleh para sahabat lainnya, maka dia tidak dianggap sunnah, maka dia tidak dijadikan sebagai dalil. Apalagi perkataan seseorang yang bukan para sahabat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu mabnaha 'ala syar'i wal ittiba' la 'ala al-hawa wal ibtida'. Kata beliau bahwasanya ibadah itu keseluruhannya dibangun di atas syariat, bangunannya berada di atas yaitu syariat dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berdasarkan hawa nafsu dan perkara-perkara bid'ah. Jadi pengertian hasanah yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak boleh ditafsirkan dengan hasanah menurut orang-orang belakangan. Sebab
kalau hasanah ini dikembalikan kepada orang-orang belakangan, maka ini adalah pintu gerbang untuk munculnya berbagai ajaran-ajaran baru di dalam Islam, atau akan berkembangnya bid'ah, dan tidak ada pembatasan, karena anggapan baik akan muncul dari berbagai orang. Ya, sedangkan baik, ya, dalam artian agama itu memiliki dalil. Nah, dalil dari hal ini diantaranya adalah dalil-dalil dari Al-Quran. Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Apakah mereka memiliki syarikat-syarikat yang mensyariatkan kepada mereka, terhadap mereka, itu syarikat-syarikat dari syaitan, ya, syaitanul jin atau syaitanul ins, yang mensyariatkan kepada mereka dari ajaran agama sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau seandainya yang dilakukan atau ibadah yang dilaksanakan itu tidak memiliki dalil-dalil syar'i dari kitab Allah dan sunnah nabinya, dan dalil yang dibenarkan oleh kitab dan sunnah, maka berarti ini seperti sesuatu yang disyariatkan oleh sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Siapa lagi selain daripada syaitan atau orang-orang yang tertipu dengan syaitan. Ya. Dan juga berikutnya firman Allah di surat An-Nahl ayat 116. Allah mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Surat An-Nahl ayat 116. Janganlah kalian berkata dengan apa-apa yang disifatkan oleh lidah-lidah kalian atau lisan-lisan kalian secara dusta. Ini halal dan ini haram. Ya, penghalalan sesuatu, pengharaman sesuatu yang tidak tegak di atas dalil syar'i. Ya, untuk berbuat kedustaan atas nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kedustaan atas nama Allah, maka mereka tidak akan memperoleh keberuntungan. Ya, mereka tidak akan memperoleh kemenangan. Halal dan haram adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibenarkan seseorang menghalalkan sesuatu yang sudah ditetapkan keharamannya oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, tidak ada hak seseorang, ya, untuk mengharamkan sesuatu yang sudah nyata ketetapan halalnya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Dan juga firman Allah yang lainnya seperti di surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
yuhibbukumullah. Katakanlah, wahai Muhammad, jika memang kalian cinta kepada Allah, maka kewajiban kalian mengikuti aku. Fattabi'uni, ikuti aku. Artinya, jika tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bukti seseorang tidak mencintai Allah. Jika benar seseorang mencintai Allah secara ikhlas, maka dia akan memiliki semangat yang besar untuk beragama dengan mengikuti bagaimana beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi ketika menyebutkan Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, Ta'ifah Al-Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang beliau katakan mereka adalah orang-orang yang beragama sebagaimana beragamanya aku dan para sahabatku hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membatasi dari ayat-ayat ini tentang penghalalan, penetapan kehalalan dan keharaman sesuatu. Beliau batasi, dibatasi oleh Allah, dibatasi oleh Allah. Itu adalah merupakan hak Allah semata-mata. Merupakan hak Allah secara murni. Dan Allah juga berkata, "Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah mengatakan, kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, berada di atas syariat, di atas syariat daripada perkara urusan, maka ikutilah syariat tersebut. Ikutilah syariat tersebut, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Nabi, fattabi'ha, ikutilah syariat tersebut. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Yaitu orang-orang yang menganggap selain daripada Al-Quran, selain daripada wahyu Allah dan apa yang dibenarkan oleh wahyu, dia anggap baik. Dan bahkan juga dijelaskan bahwasanya tidak ada satu perkara pun dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang akan memasukkan orang ke surga, kecuali Nabi sudah mengajarkannya dan memerintahkan orang kepadanya. Jadi tidak ada dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita ke surga kecuali sudah ada dasar perintahnya dalam agama ini dari kitab Allah, dari sunnah nabinya. Tidak ada yang luput. Sebaliknya, tidak ada suatu perkara yang bisa menjauhkan seseorang dari Allah dan bisa memasukkannya ke neraka kecuali Nabi sudah memberitahu dan sudah memperingatkan orang, sudah memperingatkan umat ini daripadanya. Maka barang siapa yang menganggap bahwa ada perkara-perkara baru yang baik sementara tidak ada dasarnya daripada dalil-dalil syar'i,
dianggap baik dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, pada hakikatnya dia berarti menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyelesaikan misinya di dalam mengajarkan Islam. Ya, betapa buruk prasangkanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil-dalil dari sunnah. Ya, dalil-dalil dari sunnah yang membatasi bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang memiliki dasar, dalil syariat, yaitu dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang sudah ma'ruf, ya, masyhur, sudah sering kita dengar. Barang siapa yang beramal, ya, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada atas amalannya itu, ya, petunjuk kami, ya, petunjuk kami, artinya dalil, artinya adalah dalil, dalil syar'i dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah, ya, dari ijma', atau ya qiyas kepada dalil-dalil tersebut. Artinya semua dalil-dalil syar'i yang telah disepakati. Maka barang siapa yang melaksanakan sesuatu, ya, amalan yang tidak memiliki dalil syar'i, termasuk mungkin perkara-perkara yang baru yang dianggap baik oleh orang-orang baru, ya, perkara baru artinya perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, dianggap baik oleh orang baru, bukan baik berdasarkan dalil-dalil syar'i. Kalau bid'ah yang baik yang dimaksudkan Imam Syafi'i, beliau membawakan perkataan Umar, ni'matul bid'ah hadhihi, ketika Umar menetapkan salat tarawih berjamaah, dan ini diterima oleh para sahabat, nggak ada persoalan. Maka kalaupun dikatakan bid'ah, para ulama mengatakan bid'ah secara bahasa, ya, bukan bid'ah dalam artian istilah syariat. Atau kalau ada yang mengatakan enggak, ini dalam istilah agama, ya baik. Kalau demikian, apa yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i dengan hasanah, dengan baiknya? Beliau berikan batasan mawafaqah sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Karena beliau juga mengatakan, man istahsana faqad syara'a, barang siapa yang menganggap baik suatu perkara, berarti dia telah membuat syariat. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh para salaf, lau kana dinu birra'yi fa asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Kalaulah agama atau syariat itu didasarkan kepada ra'yu, kepada pikiran, pada akal, maka mengusap bahagian telapak khuf, ya, seperti sepatu, itu lebih pantas daripada mengusap bagian atasnya, bagian punggung kakinya. Orang kalau pakai khuf itu kan, kalau diusap, ya, boleh dia mengusap dia tanpa membuka. Yang diusapkan bagian punggung kaki, bukan telapak kaki. Yang kotor mijak tanah telapak kaki, mungkin terpijak najis dan lainnya. Maka baik buruk dalam hal agama kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka barang siapa yang beramal dengan amalan
yang tidak ada petunjuk Rasulullah, artinya tidak ada dalil syar'inya, maka amalan itu ditolak. Karena dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti semua yang sesuai dengan syariat, itu sudah cukup dalam beragama jika Anda kepingin surga. Itu sudah cukup. Jika ingin melihat Allah di hari kiamat dan ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sudah cukup. Ya. Berkata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam, wa hadha aslun fi anna al-asla fil ibadat al-man'u wal hazru. Kata beliau, ini adalah dasar bahwasanya asal daripada ibadah keseluruhannya adalah al-man'u wal hazru, yaitu terlarang. Artinya apa? Enggak boleh kita membuat-buat amalan baru dan kita ingin beribadah dengannya, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan nilai, ingin mendapatkan pahala. Ya. Makanya Imam Asy-Syatibi beliau mengungkapkan tentang makna daripada bid'ah. Ya. Al-bid'atu tariqatun mukhtara'atun fid din tudihu syari'ah yuradu bisuluki ilaiha al-mubalaghah fil ibadah. Ya. Bid'ah adalah jalan yang baru. Ya, muncul baru tanpa contoh sebelumnya. Dia menyerupai syariat, ibadah menyerupai syariat, dan orang yang melakukannya itu menginginkan nilai tambahan, nilai lebih di dalam masalah ibadah, ingin mendapatkan pahala, mendapatkan tambahan pahala. Apakah kita menganggap syariat yang dibawa oleh Rasulullah ini masih kurang untuk masuk surga, untuk menjauhi neraka? Ya, maka yang paling penting bagi kita adalah dalam menuntut ilmu, bahwasanya mendapatkan mana yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka untuk mendapatkan ini, Nabi menyebutkan, innamal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran aw dirhaman. Sesungguhnya Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar dan dirham. Innama warathul ilma. Hanya saja Nabi mewariskan ilmu. Siapa yang membawa warisan ilmu dari Nabi? Para ulama. Maka ambillah pemahaman, ikutilah agama ini berdasarkan bimbingan para ulama yang membawa kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan tetap ada sepanjang zaman. Sebagaimana disebutkan bahwasanya yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Bahwasanya amanah ilmu agama ini akan dipikul oleh orang-orang yang adil di setiap zamannya. Bagaimana mereka, para ulama tersebut, orang yang adil, dikatakan adil ini? Mereka menafikan dari agama ini atau menjaga agama ini dari perubahan-perubahan yang dibuat oleh orang-orang yang gulu, dan dari tipu daya orang-orang yang menginginkan kebatilan, dan takwil dari orang-orang yang jahil, yang tidak berpegang kepada nas-nas syar'i. Dan ini akan tetap ada. La tazalu ta'ifatun min ummati
zahirina 'alal haq hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Ya, akan senantiasa ada segolongan orang yang mereka itu tetap tegak di atas kebenaran, ya, dan tidak memudaratkannya orang-orang yang menyelisihinya, yang menentangnya sampai datang ketentuan Allah. La yadurhum man khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang menentangnya. Mereka akan tetap ada dan mereka memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan para ulama yang gigih dan bersemangat membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan ya kaum muslimin kembali kepada pemahaman yang hak. Disebutkanlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan ya, ittifaqus salaf rahimahumullah ala anna al-asla fil ibadat al-hazru wal man'u. Ya, beliau menyebutkan dalam Majmu' Fatawa tentang kesepakatan para salaf, ya, ittifaqnya para salaf rahimahumullahu ya alaihim ajma'in, bahwasanya hukum asal dalam masalah ibadah keseluruhannya adalah al-hazru wal man'u, ya, terlarang sampai datang dalil, petunjuk bahwa itu adalah ibadah. Dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra dari Sa'id bin Musayyib, bahwasanya beliau pernah melihat seorang lelaki salat sesudah terbit fajar, ya, lebih daripada 2 rakaat, dan dia memperbanyak padanya ruku dan sujud. Maka beliau melarangnya. Ketika beliau melarangnya, orang itu berkata, "Ya Aba Muhammad, yu'adzibunillah ala salah." Ya, orang itu bertanya, "Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazab saya disebabkan saya salat?" Karena dia salat. Apa jawaban beliau? Ya, beliau mengatakan, "La, tidak. Allah tidak akan mengazabmu karena engkau menegakkan salat. Ya, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Allah akan mengazabmu dengan sebab engkau menyelisihi sunnah." Ya, kerasnya ancaman dan peringatan dalam perkara menyelisihi sunnah. Begitu. Ini adalah kaidah terkait dengan masalah ibadah. Yang kedua adalah al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal dalam masalah-masalah adat, ya, urusan keduniaan, itu adalah al-ibahah, mubah. Apa itu yang dimaksud dengan adat? Ya, al-adatu jam'u adah. Al-adat jamak dari adah, kebiasaan-kebiasaan. Dia adalah kullu ma i'tadahun nas min umuri dunyahum. Dia segala perkara-perkara, ya, yang mana manusia terbiasa dengannya dari urusan-urusan dunia mereka. Ya. Wal muradu bil adat, dan yang dimaksudkan dengan adat yaitu adalah ma la yataqarrabu bihil insan wa yata'abbadu bih. Itu apa-apa yang mana seorang insan, ya, tidak bermaksud dengannya untuk taqarrub kepada Allah, akan tetapi, ya, dan dia tidak beribadah dengannya. Dia tidak beribadah dengannya.
tapi dia lakukan itu sebagai perkara-perkara yang dia butuhkan di dalam kehidupannya di dunia ini. Ya, perkara-perkara dunia, bukan perkara ibadah kepada Allah. Ibadah ya secara langsung tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan jaza pahala dari Allah. Urusan adah ini berkaitan dengan kemaslahatan duniawi. Meskipun sebetulnya dalam urusan dunia target akhirnya tetap saja berharap kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah sebetulnya kita menyikapi dunia ini, menyikapi perkara adat ini sesuai dengan petunjuk syariat. Karena pada hakikatnya kita mengharapkan ridha Allah. Maka kita tidak menetapkan hukum, ya, tidak membuat hukum menyelisih hukum-hukum daripada Allah dan Rasulnya. Maka Allah dan Rasulnya menetapkan urusan-urusan adat, urusan-urusan muamalah keduniaan, hukum asalnya adalah mubah. Maka tidak diharamkan darinya suatu perkara, tidak diharamkan dalam urusan adat suatu perkara kecuali ada dalil dari kitabullah, dari sunnah nabinya. Allah dan Rasulnya yang mengharamkan. Begitu. Jadi kita jangan asal mengharamkan, melarang-larang, ya, kecuali ada dalilnya. Ya, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksudkan dengan al-ibahah, mubah, yaitu adalah al-idhn fi fi'li syai' wa fi tarkihi. Izin, kebolehan, ya, yaitu dalam melakukan sesuatu atau meninggalkannya, sama saja. Mau dibikin, mau ditinggalkan, sama saja. Jadi tidak wajib dibikin, tidak juga wajib ditinggalkan. Ya, tidak dikatakan lebih bagus dibikin, ya, tidak juga dikatakan lebih bagus ditinggal, tidak. Tapi hukum asalnya adalah dibuat atau ditinggal sama. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah memberikan ta'rif, definisi dalam hal ini. Wa ammal adatu fahiya ma i'tadahun nasu fi dunyahum mimma yahtajuna ilaihi. Kata beliau, adapun adat, dia adalah apa-apa yang diadatkan oleh manusia dalam urusan dunia mereka, dari apa-apa yang mereka butuh kepadanya. Ya, buat jalan, ibadah atau ada, maka masuk ada urusan dunia. Hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Ya, makan, minum, berjalan, duduk, tidur, istirahat, bekerja, mencari nafkah, semua ini terkait dengan urusan-urusan adat. Nah, pemirsa Rasad TV yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha untuk bisa memahami perbedaan ini. Mana urusan ibadah, ya, dan mana urusan adat. Karena kadang-kadang sebahagian orang mencampur adukkannya. Ketika dikatakan tidak boleh melakukan bid'ah, maka mereka mengatakan, apa kata mereka? Ya, kalau memang tidak boleh bid'ah, naik onta lah, naik kuda, jangan naik pesawat, begitu. Jangan pakai mikrofon, jangan pakai mobil, sampailah juga berarti jangan pakai apa namanya, ya,
telepon genggam, HP dan lain-lainnya nggak perlu pakai. Kenapa? Itu barang baru. Itu kebutuhan terkait dengan kepentingan dunia. Wahai bapak ibu, ya, pisahkan mana perkara-perkara yang kita lakukan sengaja dengan niat ikhlas, ya, khususnya melakukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepentingan dunia kita dasarnya. Meskipun sebetulnya melaksanakan ibadah itu akan memperbaiki dunia kita juga, karena termasuk jaza daripada ketakwaan kepada Allah adalah kemaslahatan dunia juga, salah satunya, tapi akhirat yang lebih utama. Ya, karena sering, ya, ini menjadi alasan bagi orang-orang, ya, untuk melakukan berbagai bid'ah. Katanya kalau enggak boleh bid'ah, maka jadi seolah-olah kita ini jadi kehidupannya kaku. Bagaimana bisa hidup seperti para sahabat dulu? Zaman sudah berbeda. Urusan dunia ya silakan, tapi urusan agama, urusan ibadah enggak perlu ada perubahan. Andai kata perlu ada perubahan, ya, maka Allah akan mengutus Rasul yang baru. Tapi ketika Allah menetapkan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir, Nabi terakhir, maka ajarannya sudah sempurna, sudah cukup untuk masuk surga. Jangan khawatir, jangan anggap Nabi khianat, tidak menyelesaikan misinya dalam mengajarkan Islam. Dan sebagian ulama lain juga menyebutkan, ya, ibrah tentang kaidah ini. Mereka mengatakan al-adatu muhakkamah. Ya, adat kebiasaan itu, ya, bisa menjadi ketetapan hukum. Ma lam yukhalif syar' Allah, dengan syarat tidak menyelisihi syariat. Begitu. Perkataan mereka muhakkamah ay mu'tabarah, ya, fil fasli bainan nas wal qada bainahum, berlaku dalam menyelesaikan urusan-urusan manusia, ya, perkara-perkara muamalah. Nanti akan ada juga kaidah berikutnya, ya, yang disebutkan bahwasanya adat dan uruf, ya, yaitu kebiasaan di suatu negeri, ya, dia bisa dikembalikan kepadanya berbagai perkara yang Allah syariatkan, tapi Allah tidak menentukan batasannya. Maka kembali kepada uruf, kembali kepada adat. Nanti ada kaidah, ya, tentang ini secara khusus. Nah, dalil tentang ini, pertama dalil dari Al-Quran. Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Al-Baqarah 29. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang di bumi seluruhnya. Ya, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang di bumi ini seluruhnya. Artinya apa-apa yang diciptakan oleh Allah di bumi ini untuk kemaslahatan hidup manusia. Ya, betapa besarnya karunia Allah, betapa pengasihnya Allah kepada kita para hambanya. Maka ayat ini, ya, menunjukkan tentang karunia Allah dan menjadi dasar hukum untuk kemubahan urusan dunia, urusan adat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ayat ini. Ayat ini menjadi dalil, ya, tentang mubahnya, ya, urusan-urusan yaitu keduniaan, di mana Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi itulah untuk kalian.
Dan juga firman Allah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Al-Jasiyah ayat 13. Allah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi seluruhnya. Ya, seluruhnya datang dari sisi Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memiliki pemikiran, ya, yang berfikir. Kemudian dalil-dalil dari sunnah. Apa yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Nabi SAW berkata, kata Nabi, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang paling besar dosanya dari kalangan kaum muslimin adalah orang yang bertanya tentang suatu perkara yang tidak diharamkan, kemudian diharamkan dengan sebab pertanyaannya. Maka dalil-dalil ini dikatakan menunjukkan bahwa hukum asal, ya, dalam urusan keduniaan adalah, hukum asalnya adalah boleh, mubah, halal, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ya, al-aslu fil adat al-ibahah hatta ya'ti dalil ala tahrimihi. Asal daripada adat muamalah adalah mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Tapi kalau sudah datang dalil mengharamkannya, maka kewajiban kita untuk tunduk, patuh, meninggalkan apa yang diharamkan. Maka berarti terkait dengan ibadah kita cari dalil tuntunan, petunjuk, ya, yang memerintahkannya, yang membenarkannya. Sedangkan urusan dunia, tugas kita menuntut ilmu adalah mencari mana-mana perkara-perkara yang diharamkan untuk ditinggalkan, bukan untuk mencari jalan mengharamkan sesuatu, tidak. Tapi mencari mana yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah tugas kita menuntut ilmu, mengetahui untuk mempelajari mana yang diharamkan agar kita tinggalkan, bukan untuk mencari jalan mengharamkan sesuatu, tidak. Mungkin dengan semangat yang besar, ingin meningkatkan ketakwaan, ingin lebih dekat kepada Allah, adanya orang-orang yang mengharamkan perkara-perkara yang halal dalam urusan dunia yang dia gunakan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana orang-orang yang beragama dengan mengharamkan memakan sesuatu yang jelas hukumnya halal, yang mereka anggap dengan cara begitu mereka bisa lebih dekat kepada Allah, lebih bersih hatinya, lebih bertakwa kepada Allah. Nah, ini adalah pandangan yang keliru dan ini berbahaya, bahkan dosa besar yang didapatkan, apalagi mengajak orang kepadanya, mengharamkan sesuatu yang nyata-nyata dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, adanya orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharamkan keduniaan, sebagaimana yang pernah terjadi, ya, 3 orang sahabat yang datang ke rumah istri Rasulullah SAW bertanya kepada istri Rasulullah tentang ibadah beliau Rasulullah SAW. Ketika disebutkan bagaimana ibadah beliau, mereka para sahabat dikatakan takallau, merasa enggak ada apa-apanya ibadah mereka. Sehingga salah satu di antara mereka mengatakan, aku mau bangun sepanjang malam, sholat terus tanpa tidur, karena ingin
berusaha meningkatkan ibadahnya yang banyak, ya, mendekati ibadah Rasulullah SAW. Yang satu lagi mengatakan, saya puasa terus, mau puasa terus tanpa berbuka. Kenapa? Untuk meraih pahala. Yang satu lagi mengatakan, saya enggak mau nikah karena menikah bisa mengurangi ibadah. Saya tidak akan menikah agar dengan itu lebih bisa fokus mendekatkan diri kepada Allah. Tidak tahu dia banyak pahala di dalam menikah, dalam rumah tangga. Makanya memandang agama itu jangan dengan akal pikiran kita. Ya, akhirnya sampai berita itu kepada Nabi. Dan Nabi tanyakan siapa orang, kemudian mereka mengatakan, ya, menunjukkan orangnya. Kemudian beliau mengatakan, saya tidur malam, kemudian bangun sholat. Saya berpuasa dan saya berbuka, dan saya menikahi para wanita. Bukan menikahi satu wanita lagi, saya menikahi para wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, bukan dari kalangan umatku. Ya. Jadi makanya kita jangan memandang dengan akal kita. Wah, kalau kita menikah, sibuk mengurus istri, sibuk mengurus anak, cari nafkah, berkurang ibadahnya. Tak tahu dia menyulangkan satu biji atau sesuap makanan ke mulut istrinya, ya, itu bernilai ibadah. Dan harta-harta yang diinfakkan ke jalan Allah dan lain-lainnya, Nabi sebutkan yang dia infakkan ke keluarganya lebih besar jazanya. Makanya sekali lagi, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah, ya, pemirsa Rasa TV yang dimuliakan Allah, hendaknya kita bisa memahami, memisahkan mana urusan agama, urusan ibadah, dan mana urusan dunia. Kita pandang agama dan dunia dengan dalil agama, dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena kita menginginkan dengan ibadah kita dan dengan sikap kita terhadap dunia ini adalah kedekatan kita kepada Allah, menjadi seorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu' Fatawanya bahwasanya hal ini dikatakan beliau adalah dia seperti ijma', dan beliau mengingkari adanya, ya, beliau mengingkari adanya orang yang menyelisihi, ya, persoalan ini. Beliau mengatakan ini seperti ijma', enggak ada yang menyelisihinya. Ya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat perkataan bahwasanya hukum asal, ya, al aslu fil asya, hukum asal dalam segala sesuatu, yaitu adat, urusan dunia, al ibahah. Nah, beliau mengatakan ini hal yang bagus kita perhatikan. Coba kita perhatikan. Syekhul Islam mengatakan innal asla fil asya'i al ibahatu liman kana musliman ya'malu as-salihat li'annaha i'anatun lahu 'ala ta'ah wa ammal kafir wa man yasta'miluha fi ghairi mahalliha fa innal asla fi haqqihim al-man'u saddan lidh-dhari'ah at-taqawi biha 'ala al-ma'asi. Ini hal yang bagus ini, ya. Kata beliau bahwasanya hukum asal dalam segala sesuatu, yaitu urusan dunia, adalah mubah bagi orang Islam. Mubah tapi bagi orang Islam. Nah, ini tambahan faedah, ya. Kata beliau, hukum asal urusan dunia ini mubah tapi untuk orang Islam. Kenapa demikian? Dikarenakan dia akan menggunakannya untuk beramal saleh. Kalau dia makan, dia minum, badannya sehat untuk menegakkan agama, bukan untuk memusuhi Allah. Dia mencari nafkah, dia kumpulkan harta yang banyak, mau dihabiskan ke jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan tidak boleh cemburu atau hasada, ya, illa fi isnatain, tidak ada hasad kecuali untuk dua orang. Siapa? Orang yang diberi kelebihan harta, yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Kita boleh cemburu sama dia. Jadi kata beliau, hukum asal dalam urusan dunia ini adalah mubah untuk orang Islam, liman kana muslim. Kenapa?
karena dia akan menggunakan untuk amal soleh. Li'annaha i'anatun 'ala ta'ah, karena urusan itu atau perkara-perkara dunia yang dia dapatkan akan membantu dia untuk taat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir dan orang yang menggunakan harta bukan pada tempatnya, orang yang menggunakan nikmat bukan pada tempat yang disyariatkan, maka dikatakan hukum asal bagi mereka itu adalah terlarang. Ya, urusan dunia bagi mereka hukum asalnya terlarang. Kenapa? Sebagai penutup celah agar jangan memperkuat dia dalam bermaksiat kepada Allah. Begitu. Ya, jadi untuk orang-orang Islam, orang beriman dan orang yang ingin menggunakan yaitu nikmat adalah untuk ketaatan, maka hukum asal baginya dunia ini boleh, mubah. Kenapa? Itu wasilah bagi dia untuk sebagai nanti digunakan untuk taat kepada Allah. Ini juga pelajaran, gunakanlah harta, gunakanlah kedudukan, gunakan ilmu, gunakan kekuatan, gunakan kekuasaan untuk taat kepada Allah. Padahal harta, kedudukan, kekuasaan, ya kan, itu adalah urusan dunia, tapi bisa dimanfaatkan untuk taat kepada Allah. Jangan gunakan harta justru untuk mendurhakai Allah seperti Qarun, dan jangan gunakan kekuasaan untuk menyeret manusia, memusuhi Allah, memusuhi hukum-hukum Allah, menjadi pelopor keburukan, pembuka pintu keburukan. Kaum muslimin, ya, para pemirsa Rasad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita cukupkan pembahasan kita. Kita berharap semoga semua kita dapat mengambil faedah, manfaat dari pembahasan ini, dan kita bisa membedakan mana ibadah dan mana adah, mana urusan dunia, sehingga kita bisa bersikap dengan tepat, ya, sesuai dengan tuntunan agama kita, sesuai dengan tuntunan syariat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.